Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Al-Arif. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kacamata. Kalau kita punya kacamata hitam, maka otomatis seluruh apa yang kita pandang, seluruh apa yang kita lihat, maka kita akan melihat semuanya itu dengan warna yang hitam. Kalau kita pakai kacamata biru, maka seluruh apa yang kita pandang, yang kita lihat, yang kita cermati, yang kita amati, maka kita akan melihat semuanya biru. Begitu juga nih yang lain. Kita pakai kuning, kita akan melihat kuning. Kita pakai yang hijau, kita akan melihat semuanya hijau. Nah, itu yang kita bahas pada sesi kali ini. Jadi yang perlu kita garis bawahi ada dua model. Yang pertama model benci, dan yang kedua adalah model cinta. Ini adalah dua hal yang sangat bertolak belakang sekali satu dengan yang lain. Karena benci itu lawannya memang cinta. Kalau nggak cinta pasti benci. Kalau benci nanti berarti nggak cinta. Nah begitu dia. Seseorang yang punya kacamata kebencian ketika masuk ke rumah, maka yang dilihatnya apa? Ketika dia melihat dinding, di sana itu pasti ada laba-laba. Kalau ada sarang laba-laba, maka hatinya, pikirannya itu akan berkata, waduh mak, ini orang semuanya pemalas di rumah nih. Di rumah ini nggak ada yang beres. Ini aja nggak bisa dibersihin. Ketika dia melihat baju yang berantakan, dia akan berkata, mak, ini orang memang tak betul. Orang-orang ini kurang ajar sekali. Ini aja mereka nggak bisa untuk merapikannya. Gimana lah orang-orang ini? Ketika melihat buku yang berantakan juga seperti itu. Dikatakan ini malas, orang ini gak betul, orang ini memang susah, gak bisa dijadikan kawan. Ketika mungkin dia pergi ke dapur, ketika melihat piring yang belum dicuci, dia akan berkata, waduh ini lagi-lagi gawat, udah kotor, malas pula, gak ada adab sama tamu pula. Nah mungkin seperti itu pikiran orang-orang yang punya kacamata kebencian. Coba kita cermati yang kedua. Kalau punya kacamata cinta, punya kacamata kasih sayang, ketika dia masuk ke rumah, yang dilihat pertama kali mungkin dinding. Di dinding itu ada laba-laba. Maka dia akan berkata, Masya Allah, ini ciptaan Allah. Ini laba-laba adalah hewan atau makhluk binatang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pernah melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia laba-laba itu. Ini memang rumah ini mengingatkan saya kepada cerita yang dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melihat buku yang berantakan, dia pikirannya apa? Waduh, ini mungkin orang memang sedang lagi capek. Dia mungkin tadi belajar membuka sana sini buku sehingga dia nggak bisa merapikannya lagi. Ya Allah, kasihanilah orang, berikanlah ilmu. Pikirannya seperti itu. Ketika dia melihat baju yang berantakan, ya Allah, ini mungkin orang baru selesai kerja sehingga dia nggak bisa melakukan yang terbaik untuk bajunya, nggak bisa merapikannya, sibuk. Ketika dia ke dapur, dilihatnya piring yang berantakan, Masya Allah, ini lagi memang dia ini mungkin lagi capek betul. Kenapa seperti ini? Kenapa rumahnya jadi seperti ini? Nah, ini dua kacamata, dua orang yang punya pandangan yang berbeda pada satu hal yang sama, objek yang sama, tapi menghasilkan hasil yang berbeda dikarenakan pemikiran yang berbeda. Yang tadi yang dalam otaknya itu ada pikiran-pikiran yang jernih, maka dia akan melihat sesuatu itu, segala yang dia pandang itu sebuah kebaikan, sebuah kasih sayang, sebuah cinta, dipujinya segala sesuatu itu. Ketika dia melihat makhluk itu, diambilnya yang terpuji di dalamnya. Tapi orang yang punya kacamata tadi, kacamata kebencian, ketika dia melihat sesuatu itu, nah ini memang tercela, dicela dan cela. Orang yang punya pandangan di dalam pikirannya itu penuh dengan kebencian, ketika melihat matahari, ketika di siang hari dia mungkin berjalan, maka terik matahari pun mulai terasa, maka dia akan mulai berkata, waduh ini matahari ini kok panas sekali dan mungkin matahari nggak tahu kalau saya lagi berjalan, kalau saya lagi jogging, kalau saya lagi di sini nggak tahu. Nah, apalah seperti ini matahari ini. Ketika melihat bulan purnama di tengah malam hari, bulan ini kok nggak bagus sekali ya. Ini harusnya di sini nih.
harusnya seperti ini nih. Nah, pasti selalu ada kekurangan. Memang yang namanya makhluk itu akan ada kekurangan. Berbeda dengan orang-orang yang punya pikiran positif, yang punya pikiran cinta dalam pikirannya. Ketika melihat matahari di siang hari yang panas, dia akan berkata, inilah memang matahari panas. Tapi walaupun dia panas, disinilah sumber kehidupan. Coba kalau seandainya matahari itu tidak ada, seandainya matahari ini tidak muncul, bagaimana kehidupan kita? Syukurlah ada matahari. Ketika melihat bulan purnama di tengah malam hari, dia akan berkata, duhai sungguh mulianya bulan ini, duhai sungguh indahnya lah bulan purnama ini. Ini sudah terang benderang, ini sudah cocok memang pada malam hari seperti ini, cocok untuk melihatnya. Mata ini sangat indah, mata ini sangat sejuk sekali ketika melihat bulan purnama di tengah malam ini. Nah, begitu dia cara pandang kita. Kalau kita pakai kacamatanya tadi, kacamata kebencian, maka ingat, seluruh makhluk itu bisa kita benci. Tak ada makhluk yang tak ada yang tercela. Pasti ada yang tercela. Yang namanya makhluk kok tak ada yang sempurna, pasti ada kekurangan. Ada potensi-potensi untuk bisa dicela, pasti ada. Tapi bukan berarti itu tidak punya kelebihan. Bukan berarti itu tidak punya potensi untuk dipuji. Ada juga potensi untuk dipuji. Ada. Cuma tertutupi oleh hawa nafsu, keinginan kita, keinginan pribadi, ataupun kepentingan-kepentingan tertentu yang mengakibatkan kacamata cinta tadi itu pun tertutupi. Semoga kita bisa menjalankan kacamata terpuji dalam setiap aspek kehidupan kita. Melihat segala hal, melihat fenomena hidup, melihat apa yang terjadi. Pakailah kacamata yang terpuji. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan dan disampaikan kepada Anda yang menyimak. Silahkan subscribe, like, dan share kalau bagi Anda ini video bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.